Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia, rekan trader market. Di hari yang sangat luar biasa ini, hari Jumat. Jumat barokah, Jumat penuh berkah, Jumat penuh dengan kesuksesan buat kita semuanya. Biasanya kalau hari Jumat semua pada lemah, letih, lesuh. Tapi saya hari Jumat malahan lebih semangat lagi rekan trader. Di tengah kelemahan, disitulah muncul semangat supaya kita lebih profit yang konsisten. Oke rekan trader, hari yang sangat luar biasa, pergerakan yang sangat luar biasa, dan analisa-analisa yang saya berikan semakin ngejos, luar biasa juga. Kalau rekan trader melihat analisa-analisa saya, ini seperti kayak bodyguard aja. Wah, pakai dasi segala ya. Oke rekan trader. Seperti rekan trader melihat analisa-analisa yang saya berikan, bahwa analisa-analisa saya berikan itu memiliki tingkat ketepatan yang boleh dibilang oke lah. Ya. Karena saya selalu dan sangat memperhatikan pergerakan dari fundamental, di mana pergerakan fundamental itu menurut saya adalah info-info intelijen yang memberikan kepada saya untuk bisa melakukan transaksi ke depan dan atau melakukan sebuah analisa. Dan setelah itu saya memadukan ya hal tersebut dengan analisa teknikal. Ibaratnya kalau musuh dengan tangan kosong, ya saya tidak mungkin lah mendapatkan informasi musuh ini cuman kekuatannya tangan kosong. Ya udah kita hancurin musuh ini dengan nuklir. Kan buang-buang energi itu kan, sama buang-buang tenaga. Oleh karena itu, fungsi analisa fundamental yang saya berikan ini adalah memberikan arahan bahwa apa yang akan terjadi ke depan. Sehingga sebagai seorang trader kita bisa mengantisipasi tersebut. Nanti terserah buat trader yang tradingnya agak panjang, ya daily, mereka udah pasti akan tahu ya keadaannya seperti gimana. Ada juga tipikal trader yang senang scalping yang pendek-pendek. Nah itu dia, itu bisa mengantisipasi karena udah tahu bahwa sebenarnya arah pergerakan secara panjang itu seperti kayak gini. Kalau pendeknya apa yang harus lakukan ya. Nah itu oke. Itulah rekan trader ya. Nah oke rekan trader, panjang kali openingnya ya. Ini sabar saya lihat dulu nih. Ini bagaimana nih, sabar saya lihat dulu. Oh ini waktunya, waduh udah 2 menit aja. Artinya kita punya 7 menit aja nih untuk membicarakan tema kita. Rekan trader, untuk seperti biasa analisa-analisa saya selalu masuk dengan tema-tema yang sangat luar biasa. Dan tema ini saya akan mengupas terus. Mengupas terus. Saya memberikan informasi dan mengumpaskan informasi tersebut. Tema ini sangat luar biasa. Kenapa saya ambil tema ini? Karena tema ini sangat berpengaruh dengan apa yang akan terjadi ke depan. Nih, ini saya kasih tema buat rekan trader. Krisis Bank Amerika. Ekonomi Amerika berpeluang ambruk. Nah, ini dia. Ini dia rekan trader. Kenapa saya bilang tersebut rekan trader? Karena kalau rekan trader lihat ya di analisa-analisa saya sebelumnya 2 hari kemarin ya, saya kan sempat bilang bahwa Menteri Keuangan Janet Yellen memberikan statement bahwa kemungkinan besar Amerika itu gagal bayar utang. Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar. Dan hal ini diperparah lagi dengan krisis perbankan yang terjadi di Amerika. Nah, ini dia rekan trader ya. Aduh, mana ini? Nah, ini dia. Rekan trader lihat sebelumnya krisis perbankan yang pertama dimulai dengan Silicon Valley Bank, Signature Bank, ya. Dan sekarang First Republic Bank memulai lagi kisah asmaranya. Memulai lagi kisah-kisah kehancurannya. Bayangkan, kalau sudah sampai kayak gini, artinya apa yang terjadi? Bahaya itu rekan trader. Dan kalau rekan trader lihat di platform, mana itu platformnya? Nah ini dia. Kalau rekan trader lihat di platform bagaimana pergerakan yang terjadi akibat krisis-krisis tersebut. Contohnya ini udah pindah belum ya? Udah ya? Oke. Contohnya, waktu krisis yang terjadi terhadap bank Silicon Valley, itu rekan trader lihat bagaimana
Gold ini dia bisa melambung tinggi ya bulan Maret kalau nggak salah ya, bulan Maret kemarin ya. Bisa melambung tinggi sampai level yang paling tertinggi rekan trader ya. Nah, dan dia sudah bisa sampai ke arah 2000-an. Ya, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Begitupun juga akibat krisis tersebut bagaimana Bitcoin bisa naik ya, awalnya di level paling terbawah di sini ya. Level paling terbawah kan di sekitaran 15-an kalau nggak salah, 19-an. Dia bisa naik sampai level yang paling tertinggi hampir menuju ke 28-29-an. Bayangkan rekan trader. Ya. Ini kan artinya kan menandakan bahwa dolar Amerika itu kan akan jatuh. Nah, ini menandakan bahwa dolar Amerika itu kan akan jatuh rekan trader. Sabar, kita lihat dulu. Nah, ini rekan trader lihat. Ya. Lihat nih bagaimana ya. Bagaimana, nah ini krisis ini yang paling tertinggi, setelah itu kan dia turun kan. Nah dia turun benar-benar. Dia turun seturun-turunnya. Nah inilah yang menjadi alasan kenapa saya selalu bilang bahwa krisis perbankan yang terjadi dan yang paling terbaru itu adalah dari First Republic Bank. Bank ini adalah bank pemerintah lah, dia selalu memberikan pinjaman tapi kena ceritanya dia kena kredit macet ya. Sehingga apa yang terjadilah keguncangan pada perbankan Amerika. Nah, akibat keguncangan pada perbankan Amerika ini salah satu faktor utamanya adalah kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan. Makanya kan dari dulu saya selalu bilang menaikkan tingkat suku bunga itu ada permasalahan yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Di satu sisi dia bisa meningkatkan nilai tukar dolar, tapi di sisi lain pasti akan membuat permasalahan terhadap bank-bank yang ada di sana. Nah, akibatnya sekarang setelah Silicon Valley, Signature, First Bank sekarang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ya, apakah krisis ini akan terus berkelanjutan? Nah, ini saya baca di salah satu program, salah satu berita ya, kalau nggak salah ini Forbes. Forbes ini dibilang bahwa ini menurut CEO JP Morgan ya, Jamie Dimon mengatakan bahwa krisis perbankan ini belum berakhir. Dan dampaknya akan terus hingga bertahun-tahun ke depan. Namun harap kita catat di sini bahwa krisis yang terjadi pada Amerika sekarang ini, dia ini lebih parah daripada krisis keuangan global yang terjadi di tahun 2008. Nah, itu juga menurut CEO dari Standard Chartered ya, Bill Winters. Beliau juga memperingatkan bahwa potensi resiko sektor perbankan ini sangat tinggi dan pengetatan tingkat suku bunga ya, inilah yang menjadi permasalahan utama dalam perbankan Amerika. Nah, dari sini rekan trader bisa lihat ya. Ini bikin gara-gara ini pasti ini bikin Jeremy Powell kepalanya pusing nih. Karena bagaimana mengatasi resesi kalau tidak menaikkan tingkat suku bunga. Tapi kalau menaikkan tingkat suku bunga, banknya hancur. Nah, ini dia rekan trader. Ini PR yang paling luar biasa. Amerika mengalami kegoncangan luar biasa, diterpa dengan semakin meningkatnya penggunaan mata uang lain selain dolar, membuat dolar Amerika ini terjepit. Cina, ada beberapa negara yang sudah menggunakan yuan dalam prosesnya. Indonesia pun juga perlahan namun pasti sudah melakukan hal tersebut. Nah, dari sini bisa kita mengambil suatu kesimpulan bahwa kalau ini tidak bisa dilakukan, Amerika bisa hancur perekonomiannya dan sudah barang tentu akan berdampak terhadap perekonomian dunia. Tapi dunia juga tidak semudah itu. Mereka juga pasti akan mempersiapkan segala sesuatu supaya tidak terlalu tergantung terhadap dolar Amerika. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini akan berlanjut terus atau Amerika cuma menjadi tinggal kenangan untuk kedepannya? Nah, ini yang harus kita renungkan bersama. Oke rekan trader, gila. Tema ini luar biasa banget ya. Saya udah seperti kayak orang-orang Forbes aja ya. Membuat analisa kan. Nah, kenapa saya bikin analisa ini? Karena dari analisa yang saya buat ini rekan trader, dia ini akan punya keterikatan dengan pair-pair yang akan kita tradingkan. Nah, kalau kita tahu bahwa ekonomi akan segini, akan hancur ya, kita udah bisa mempersiapkan kalau ekonomi hancur, kemungkinan besar mungkin dolar akan menurun, goldnya akan naik. Ya kita bisa antisipasi di situ.
Makanya saya sekali lagi saya bilang bahwa di saat orang bilang ekonomi akan hancur, saya malahan bilang di situ adalah posisi yang aman, posisi nyaman, dan posisi yang punya peluang besar untuk kita profit. Karena kita lebih gampang melihat peluang yang mana yang bisa dijadikan buat tempat investasi kita. Makanya kenapa orang kaya akan selalu kaya, karena mereka melihat cara pandang mereka seperti kayak gitu. Di saat ada hancur di sana, di situ tempat bagus untuk mereka memulai investasi di situ. Oke, kita sekarang masuk, tinggalin yang itu, kita coba masuk sekarang di krisis analisa teknikal. Seperti biasa rekan trader, analisa teknikal ini kita mulai dari indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini? Kita bisa lihat di sini. Oke rekan trader, untuk indeks dolar Amerika kita cepat-cepat aja ya. Tendensi hari ini bullish ya, setelah kemarin memang bullish juga ya, tapi agak sedikit mengalami pelemahan terutama di akhir-akhir masuk pasar Amerika. Kita lihat di sini bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Ini saya udah bikin analisa ini 1 jam sebelumnya, 1 jam setengah malahan. Nah, kita bisa lihat bahwa dia akan mencoba naik minimal sampai di area 101.793. Tapi menurut saya ya, kalau menurut saya di area sini aja ini udah paling luar biasa banget itu. 101.728 menurut saya. Itu tuh paling luar biasa, dan kalau terjadi pelemahan, saya bilang bahwa pelemahan dia itu paling sempurna di daerah sini. 101.261. Oleh karena itu mari saya kasih sedikit analisa. Saya bisa bilang bahwa pola pergerakan dia, ini ganti warna dulu kali ya. Saya ganti warna dulu, jangan pakai warna ini deh. Pola pergerakan dia rekan trader kalau menurut saya kasih warna-warna yang ceria deh, warna coklat aja deh. Nah, kalau menurut saya pola pergerakan dia itu akan berlangsung dari 101.261 sampai 101.728, tapi tidak tertutup kemungkinan ya dia memang akan bisa naik lebih tinggi lagi sih di seputaran sini sih. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Oke, selanjutnya rekan trader kita coba masuk ke pound sterling, euro, Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro, Uncle Sam dolar? Kita lihat sekarang. Pergerakan euro Uncle Sam dolar kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro Uncle Sam dolar mengalami tendensi yang sangat luar biasa bearish pada hari ini, dan kita lihat seberapa besarkah bearish akan terjadi. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa bearish ini sudah terjadi, dan peluang dia itu yang paling maksimal apabila terjadi bearish itu sampai di 1.09845. Ya. Nah, ini dia. Tapi rekan trader saya juga bilang bahwa hari ini beritanya ini sangat luar biasa banyak. Oleh karena itu rekan trader hati-hati, karena bisa terjadi pembalikan arah dan dia bisa kembali lagi balik ke 1.10339. Oleh karena itu mari saya mengambil pola pergerakannya, saya main aman aja dari 1.09845 sampai 1.10339. Jadi harap terus diperhatikan, walaupun kemungkinan besar kalaupun dia naik dia akan menguji dulu di posisi 1.10271. Tapi pada prinsipnya pola pergerakannya sama seperti yang telah saya lakukan, yang telah saya sajikan buat rekan trader semuanya. Selanjutnya rekan trader kita coba masuk di pound sterling. Bagaimanakah pola pergerakan pound sterling saat ini? Kita bisa lihat dengan jelas pergerakan pound sterling. Rekan trader, hari ini pound sterling pola pergerakannya pada prinsipnya dia memiliki tendensi bearish, sama juga seperti mata uang lainnya. Seberapa besarkah bearish yang akan terjadi rekan trader? Kalau menurut saya bearish ini memang tetap bearish akan terus sampai ke posisi 1.24434, tapi saya lebih mau bilang bahwa peluang bearish itu menurut saya paling tertinggi itu sampai di 1.24538. Dan kalau terjadi pembalikan arah kenaikan, saya bisa bilang bahwa tingkat yang paling tinggi itu di 1.24957. Nah, disinilah pola pergerakan dia. 1.24538 sampai 1.24957 itu adalah pola pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar. Dan sekali lagi saya bilang hati-hati akan terjadi news hari ini. Persiapkanlah peralatan perang rekan trader semua, karena news sangat banyak hari ini. Ya. Oke, selanjutnya rekan trader kita masuk ke gold. Bagaimanakah pola pergerakan gold hari ini? Pola pergerakan gold bisa dilihat dengan jelas ini untuk rekan trader semua bahwa gold perlahan namun pasti dia mengalami pelemahan. Sudah saya prediksikan sebenarnya ya. Dan kita bisa lihat bahwa pelemahan yang terjadi pada gold ini seberapa besarkah? Apakah dia masih bisa tetap di sekitaran masa 2000? Kalau menurut analisa saya dia akan mencoba turun sampai level paling terendah itu di seputaran
1977,42. Dia masih bisa turun lagi nih, tapi hati-hati rekan trader. Kenaikan juga bisa terjadi dan kenaikan itu bisa sampai di 1990. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader, harap hati-hati untuk pergerakan gold emas hari ini. Emas prinsipnya dia akan bergerak di range 1977 sampai 1990 ya. Dia masih bisa turun lagi sebenarnya. Dia masih bisa, kalau menurut saya dia masih bisa turun lagi, posisi turunnya ini masih bisa. Malahan kalau menurut saya dia masih bisa turun sampai minimal di 1979,27. Setelah, kalau memang dia turun lagi ke bawah artinya ke 1977 ya. Tapi 1979 bisa. Setelah itu dia pembalikan arah dengan tujuan paling tertinggi itu di 1990. Dan tetap hati-hati, news akan selalu ada ya, harap diperhatikan. Nah, selanjutnya rekan trader kita masuk di USD. Nah, USD ini tadi udah sangat jelas ya, dia bullish dan tadi memang ada data yang sangat luar biasa dikeluarkan sehingga USD yang Jepang ini naik setinggi-tingginya. Menurut saya dia masih bisa naik ya, paling tinggi di 1136,174, tapi menurut saya tuh dia udah nggak bisa sampai di situ deh, terlalu tinggi ya. Tapi harap-harap ini aja, siap-siap aja pembalikan arah, dan kalau terjadi pembalikan arah yang paling terendah menurut saya di sekitaran sini sebenarnya. Kalau menurut saya terendah, nah dia akan balik sekitaran situ. 134,585. Jadi harap diperhatikan pola pergerakannya ya. Harap sekali lagi diperhatikan. Nah, inilah pola pergerakannya. 134,585 sampai 136,174. Nah, untuk hari ini rekan trader, sekali lagi saya mau kasih sedikit informasi buat rekan trader semuanya bahwa kalender ekonomi hari ini yang harap diperhatikan. Ini kalender ekonomi banyak banget. 10 menit lagi ada perubahan pengangguran Jepang. Ya, nanti 19.30 ada IAK, inflasi. 19.30 juga ada indeks harga belanja personal. Ya, harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.